Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Anggraini Herawati dengan NIM akhir 282, mata kuliah Hukum Internasional dari kelas A, Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari materi saya, yaitu tentang pengertian hukum hak asasi manusia internasional dan juga sumber-sumber dari hak asasi manusia internasional. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa sih pengertian dari hukum hak asasi manusia internasional yang biasa disebut sebagai HAM. Hak asasi manusia ini adalah hak-hak yang dimiliki oleh semua orang atau semua manusia di dunia ini. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh suatu masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Dalam arti, maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya, dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap saja memiliki atau mempunyai hak-hak tersebut. Inilah yang dinamakan sifat universal dari hak-hak tersebut. Selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut. Artinya seburuk apapun perlakuan yang dialami oleh seseorang, betapapun jahatnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia, dan karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut. Dengan kata lain, hak-hak itu melekat pada dirinya sejak manusia itu terlahir ke dunia sebagai makhluk insani. Nah, selanjutnya di sini pengertian dari HAM, hukum HAM internasional adalah sebuah bentuk perlindungan terhadap hak-hak individu atau sebuah kelompok yang dilindungi secara internasional dari sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah ataupun dilakukan oleh aparat pemerintah itu sendiri. Nah, di Indonesia sendiri pengertian HAM ada di dalam UU nomor 39 tahun 99 yang dimana disebutkan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan. Jadi merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat setiap manusia. Itu tadi adalah pengertian dari hak asasi manusia internasional, dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber dari HAM. Sumber-sumber dari HAM itu sendiri ada sumber hukum HAM sebagaimana tercantum dalam pasal 38 ayat 1 Piagam Mahkamah Internasional terdiri dari 3 sumber utama dan 2 sumber tambahan, yaitu yang pertama dapat dilihat dari PPT yang ada, hukum perjanjian internasional. Yang pertama ada hukum perjanjian internasional itu sendiri adalah perjanjian yang dibuat oleh anggota masyarakat internasional yang terdiri dari negara-negara bertujuan untuk membentuk hukum yang dimana ini mempunyai akibat hukum dan bentuknya itu sendiri dapat berupa konvensi, perjanjian, dan lain-lain. Yang kedua adalah berdasarkan hukum kebiasaan internasional tepatnya, yaitu kebiasaan yang berasal dari praktek negara melalui sikap dan tindakan yang diambilnya terhadap suatu persoalan. Sumber hukum pokok HAM internasional yang terakhir ada prinsip umum hukum, yaitu nilai etik dan moral universal yang luhur, mulia, agung, dan telah berhasil ditanamkan di dalam masyarakat umat manusia secara universal yang mempunyai jiwa
yang mempunyai jiwa norma-norma hukum maupun norma-norma hukum lainnya yang secara real dan nyata mengikat masyarakat internasional. Yang terakhir adalah tambahan dari sumber hukum HAM internasional, yaitu ada putusan hakim pengadilan internasional, yaitu yang pertama putusan mahkamah atau putusan pengadilan dalam pasal 38 ayat 1 statuta merupakan sumber hukum tambahan bagi sumber hukum di atasnya. Meskipun demikian, tidak berarti putusan pengadilan internasional memiliki kedudukan yang lebih rendah dari sumber hukum di atasnya. Baik, selanjutnya perkenalkan, nama saya Fasadia Dwi Adawati dengan NIM 2022 1011031121. Di sini saya akan membahas tentang subjek-subjek hukum hak asasi manusia dan prinsip hukum hak asasi manusia dalam ruang lingkup hukum internasional. Subjek hukum hak asasi manusia internasional. Negara merupakan fokus utama hukum internasional. 1. Aktor negara pemangku kewajiban hak dan kewajiban internasional, melibatkan dan mensyaratkan adanya status sebagai international personality, tetapi mendapatkan status international personality tidak secara otomatis, berarti mendapatkan hak dan kewajiban secara keseluruhan. 2. Aktor non-negara pemangku kewajiban. Pada awalnya, hukum internasional merupakan hukum antar negara, namun tidak boleh dilupakan. Bagaimanapun juga, masalah perlindungan hak asasi manusia bukan lagi merupakan objek dari kebijakan negara berdaulat. A. Korporasi multinasional. Perkembangan institusi internasional pasca Perang Dunia Kedua sangat luar biasa pesatnya, terutama di bidang yang berkaitan dengan ekonomi. B. Kelompok bersenjata. Maraknya konflik baik internasional maupun domestik yang tidak hanya melibatkan aktor negara, juga meletakkan aktor-aktor non-negara yang terlibat konflik bersenjata sebagai subjek dalam hukum hak asasi manusia internasional, mengingat potensi mereka sebagai pelindung sekaligus sebagai pelanggar hak asasi manusia. C. Individu. Selain itu, mekanisme penegakan hukum hak asasi internasional juga meletakkan individu sebagai subjek hukum, tidak hanya sebagai pemilik hak tapi juga pemikul tanggung jawab melalui sebuah konsep yang disebut sebagai individual criminal responsibility serta konsep common responsibility. 3. Aktor non-negara pemangku hak. Yang termasuk pemilik hak di sini tentu saja adalah individu dan kelompok-kelompok individu, khususnya yang dikategorikan sebagai kelompok rentan pelanggaran hak asasi manusia. A. Individu. Negara-negara telah mulai menciptakan norma-norma yang lebih ditujukan bagi kesatuan dan individu lainnya untuk mengatur pola hubungan legal person, termasuk perusahaan pada umumnya, organisasi non-pemerintahan internasional, individu yang bertanggung jawab dalam suatu organisasi internasional, dan individu itu sendiri. B. Kelompok lain yang dimaksud sebagai kelompok di sini memang bersifat progresif, mengikuti perkembangan wacana hukum hak asasi manusia internasional. Materi yang selanjutnya, prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam hukum hak asasi manusia internasional. 1. Prinsip kesetaraan. Hal yang sangat fundamental dari hak asasi manusia kontemporer adalah ide yang meletakkan semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam hak asasi manusia. 2. Prinsip diskriminasi. Pelarangan terhadap diskriminasi adalah salah satu bagian penting prinsip kesetaraan. Jika semua orang setara, maka seharusnya tidak ada perlakuan yang diskriminatif, selain tindakan afirmasi yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan. Diskriminasi langsung dan tidak langsung. Diskriminasi langsung adalah ketika seorang baik langsung maupun dan tidak langsung diperlakukan dengan berbeda daripada lainnya. Yang ketiga, kewajiban positif untuk melindungi hak-hak tertentu menurut hukum hak asasi manusia internasional. Suatu negara tidak boleh secara sengaja mengabaikan hak dan kebebasan-kebebasan.